Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Chandra dengan NIM 0440 80 459 dari UPBJJ UT Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dari tugas 3 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini ada perintahnya, yaitu gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Di sini ada dataset yang nanti harus kita download. Terus di sini buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih 1. Variabel yang ingin divisualisasikan, dan 2. Jenis plot yang ingin dilihat, yaitu A. Scatter plot interaktif, B. Line plot interaktif, C. Bar plot interaktif, dan D. Tabel data. Di sini tuliskan laporan hasil kerja kalian dalam format PDF. Wajib ada coding R yang dibuat. Oke, langsung saja saya akan melakukan praktiknya. Di sini kita download terlebih dahulu datasetnya. Oke, download. Ini datanya. Oke, sudah di download. Selanjutnya kita buka aplikasi R. Oke, kita sudah masuk di aplikasi R-nya. Intinya dataset yang telah kita download tadi harus kita taruh di bagian direktori kerja aplikasi R kita. Untuk mengeceknya kita masukkan perintah berikut. Oke, perintahnya getWD Oke, untuk dataset yang telah kita download tadi harus kita taruh di jalur folder yang ini, C user Aditya Chandra dokumen, pada folder bagian dokumen ini. Oke, langsung saja kita buat folder baru di bagian dokumen ini. Oke, langsung saja kita buat folder baru dengan nama aplikasi cuaca. Terus kita taruh dataset yang telah kita download tadi ke dalam folder aplikasi cuaca ini. Taruh di sini. Oke, untuk dataset yang telah kita download tadi telah kita taruh di folder aplikasi cuaca yang telah kita buat tadi. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstal beberapa paket aplikasi yang diperlukan, yaitu yang pertama di sini ada Shiny. Ini adalah paket inti untuk membangun aplikasi web interaktif di R. Kemudian di sini ada Shiny Themes, digunakan untuk memberikan tampilan yang lebih menarik. Kemudian di sini ada Plotly, digunakan untuk membuat plot interaktif, scatter, line, bar yang memungkinkan zooming, panning, dan tooltip. Kemudian di sini ada DT, digunakan untuk merender tabel data interaktif dengan fitur pencarian.
penyortiran dan paginasi. Kemudian di sini ada ggplot2. Package ini adalah dasar grafis utama yang digunakan untuk membangun plot sebelum dikonversi ke plotly untuk interaktivitas. Kemudian di sini ada dplayer digunakan untuk manipulasi data, khususnya untuk operasi agregasi group by summaries saat membuat bar plot. Kemudian di sini ada lubridate. Paket ini sering digunakan untuk mempermudah pekerjaan dengan data, tanggal, dan waktu, terutama untuk mengonversi dan memanipulasi kolom date dalam data. Oke. Kemudian di sini ada shiny alert digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi atau peringatan yang lebih menarik pop-up kepada pengguna seperti saat terjadi kesalahan memuat data. Kemudian yang terakhir di sini ada Erlang. Paket ini menyediakan tools untuk non-standard evaluation NSE yang diperlukan oleh dplayer, misalnya Erlang System, saat bekerja dengan nama kolom yang dipilih secara dinamis oleh pengguna. Oke, di aplikasi Ergui kita masukkan perintah ini. Oke, kita masukkan perintah ini untuk menginstal beberapa package tersebut. Kita enter. Kita pilih Indonesia. Oke, jika sudah seperti ini, penginstalan paket aplikasinya sudah selesai. Untuk memastikan beberapa paket aplikasi yang sudah terinstall, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan perintah library set. Oke, sini untuk shiny alert, shiny themes, terus ggplot2, dt. Oke, sudah terinstall semua. Di sini sudah ada paket aplikasinya. Selanjutnya kita akan membuat aplikasinya, tapi aplikasinya ini tidak kita buat di R, tapi menggunakan Visual Studio Code dengan kode sebagai berikut. Oke, ini kodenya, langsung kita salin saja. Oke, kita salin. Kita masuk ke Visual Studio Code.
Oke, di sini kita buat file baru, new file, kita namai app R. Kita taruh di folder aplikasi cuaca ini, create file. Oke, langsung saja kita pastekan kodenya di sini. Oke. Pada bagian ini untuk mengimpor library yang dibutuhkan. Oke. Terus pada bagian ini untuk mendefinisikan user interface. Pada bagian ini untuk menampilkan judul aplikasi. Pada bagian ini untuk menampilkan sidebar layout. Pada bagian ini sidebar panel untuk input. Pada bagian ini input pilih jenis plot. Oke. Terus pada bagian ini panel kondisional untuk scatter dan line plot. Pada bagian ini untuk input pilih variabel untuk sumbu X. Pada bagian ini input pilih variabel untuk sumbu Y. Oke. Terus pada bagian ini panel kondisional untuk bar plot. Pada bagian ini input pilih variabel untuk bar plot, variabel kategorikal atau tanggal slash waktu yang dibulatkan. Oke. Pada bagian ini opsi untuk agregasi tanggal jika bar chart adalah tanggal. Oke. Selanjutnya pada bagian ini input pilih variabel untuk nilai bar plot, variabel numerik opsional. Oke. Pada bagian ini input pilih fungsi agregasi untuk bar plot jika variabel val bukan hitung frekuensi. Oke. Pada bagian ini informasi tambahan. Pada bagian ini main panel untuk menampilkan output. Bagian ini output plot atau table. Bagian ini mendefinisikan server logic. Bagian ini memuat data. Bagian ini konversi kolom tanggal. Terus pada bagian ini konversi kolom karakter dengan sedikit nilai untuk menjadi faktor. Oke, pada bagian ini. Pada bagian ini observe untuk update pilihan input. Oke. Selanjutnya pada bagian ini mengecek apakah variabel yang dipilih untuk bar chart adalah tanggal. Pada bagian ini filter dan agregasi data untuk plot. Oke. Pada bagian ini render plot interaktif. Pada bagian ini isolate untuk mencegah re-render karena perubahan plot type saja. Oke. Terus pada bagian ini cek jika var x numerik dan ada duplikat. Ini bisa membuat line plot aneh jika tidak di handle. Misal agregasi dulu. Oke. Pada bagian ini adalah kasus di mana prosesor data dan plot tidak melakukan agregasi frekuensi. Misalnya jika bar chart bukan tanggal atau tidak ada agregasi tanggal dipilih, jadi kita perlu memastikan df plot memiliki bar chart untuk dihitung oleh geom bar start count. Oke.
Pada bagian ini gunakan dfplot yang mungkin belum diagregasi. Pada bagian ini kasus di mana processor data parplot sudah melakukan agregasi, atau kita menggunakan bar file selain hitung frekuensi yang sudah ada di dfplot. Oke, di sini bagian untuk merender tabel data. Pada bagian ini untuk menjalankan aplikasi. Oke, langsung saja kita save. Oke, jika sudah di save, selanjutnya kita akan membuka aplikasi R. Pada aplikasi R, arahkan ke direktori tempat menyimpan appr dan data. Gunakan perintah setwd, isi dengan jalur direktori, lalu tekan enter. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi R-nya. Kita masukkan perintah setwd dua c titik 2 slash users slash Chandra slash dokumen slash aplikasi cuaca. Oke, selanjutnya jalankan aplikasi R dengan perintah shiny run app. Oke, kita copy saja. Oke, enter. Oke, kita tunggu. Oke, sudah muncul. Oke, di sini kita pilih jenis visualisasinya. Sini ada 4. Kita lihat yang tabel data terlebih dahulu. Oke, untuk yang tabel data ini sudah sesuai dengan dataset yang telah kita download. Oke, selanjutnya kita pilih yang scatter plot interaktif. Oke, untuk visualisasi data cuaca interaktif, untuk scatter plot interaktifnya ini. Di sini ada pengaturan scatter atau line plot. Di sini bisa memilih variabel untuk sumbu X dan bisa memilih variabel untuk sumbu Y. Di sini ada banyak variabel dan di sini juga ada banyak. Oke, selanjutnya di line plot interaktif, ini dia untuk line plot interaktif sudah muncul. Di sini juga ada untuk memilih variabel untuk sumbu X dan pilih variabel untuk sumbu Y. Di sini ada banyak variabel di sumbu X, di sumbu Y juga ada banyak juga. Di terakhir ada bar plot interaktif. Oke, untuk bar plot interaktifnya sudah muncul. Ini dia. Oke, di sini bisa memilih variabel, kategori atau tanggal. Oke, di sini ada banyak variabel. Terus di sini pilih variabel numerik nilai. Di sini ada juga variabel numeriknya. Oke, tinggal pilih-pilih saja. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.